Bayangkan seorang pria muda, tampan, dan kaya raya. Seorang CEO yang dingin dan membenci semua wanita elegan. Bagi dia, keanggunan hanya topeng, dan cinta hanyalah kebohongan. Tapi segalanya berubah saat seorang gadis sederhana datang bekerja di rumahnya. Pembantu polos, tanpa riasan, namun penuh ketulusan. Setiap malam, gadis itu memanjakannya dengan secangkir teh hangat. Dan tanpa sadar, lelaki yang membeku mulai merasakan hangatnya cinta kembali. Ternyata, cinta sejati tak datang dari kemewahan, tapi dari hati yang tulus. Langit malam itu berwarna kelabu. Hujan turun pelan di halaman mansion besar milik Lihan, seorang CEO muda yang dikenal kejam, dingin, dan membenci semua wanita berkelas yang mendekatinya. Ruang tamu luas itu dipenuhi cahaya putih. Pantulan marmer begitu bersih hingga bisa memantulkan wajah siapapun yang lewat. Di tengah ruangan berdiri sosok pria dengan jas hitam rapi. Matanya tajam seperti bilah es, bibirnya tipis, dan nada bicaranya selalu datar. "Buang semua bunga ini," katanya pelan namun tajam. "Tapi Tuan, bunga itu dikirimkan oleh..." "Aku bilang buang." Pelayan itu segera menunduk dan menyingkirkan buke mawar putih mahal dari meja. Lihan menatap bunga itu dengan tatapan jijik. Ia benci simbol kemewahan. Ia benci segala hal yang mengingatkannya pada dunia wanita berkelas yang baginya hanyalah topeng keserakahan. Ia pernah dihianati oleh seseorang. Wanita elegan, cantik, dan tampak sempurna dari luar, tapi hatinya penuh kepalsuan. Sejak hari itu, Han bersumpah tak akan pernah mempercayai wanita seperti itu lagi. Namun, dunia mempertemukannya dengan seseorang yang berbeda. Di lantai bawah, suara langkah pelan terdengar. Seorang gadis sederhana bernama Yura berjalan sambil membawa keranjang cucian. Rambutnya diikat seadanya, wajahnya polos tanpa hiasan, dan seragam pembantunya terlihat sedikit longgar di tubuh mungilnya. "Aduh," gumamnya pelan saat lututnya terbentur meja. Ia buru-buru memungut handuk yang jatuh ke lantai. Dari tangga langkah kaki berat terdengar. Yura refleks menunduk menghindari tatapan sang majikan. Lihan turun perlahan, membawa berkas kerja di tangan, dan berhenti tepat di depan Yura. "Kau pembantu baru itu?" Nek, ya Tuan. Jangan berani masuk ke ruanganku tanpa izin." "Baik, Tuan." Suara Yura lembut, tapi ada ketulusan yang sulit dijelaskan. Han hanya meliriknya sekilas sebelum berlalu. Namun, sesuatu di dalam dirinya terasa janggal. Tatapan mata Yura, walau takut, sama sekali tak menyiratkan ambisi seperti wanita lain yang pernah mendekatinya. Malamnya, Han tak bisa tidur. Ia duduk di ruang kerja dengan lampu remang, menatap kaca besar yang memperlihatkan refleksi dirinya. Di luar hujan belum berhenti. Ia membuka kancing atas kemejanya, lalu berdiri. Namun, saat keluar dari ruangannya, ia mendengar suara pelan dari dapur. Langkah kakinya mengarah ke sana, dan matanya terpaku pada pemandangan sederhana. Yura berdiri di depan kompor membuat teh jahe. Rambutnya diikat seadanya. Wajahnya polos tanpa riasan, dan seragam pembantunya terlihat sedikit longgar. "Tengah malam begini kau masih bangun?" tanyanya dingin. "Maaf Tuan, saya hanya ingin membuat teh. Saya sulit tidur kalau cuaca seperti ini." Saya bisa buatkan untuk Anda juga kalau berkenan." Han terdiam sejenak. Tawaran itu begitu biasa, tapi entah kenapa terasa hangat. Tanpa menjawab, ia duduk di kursi dapur. Yura menyiapkan cangkir dengan tangan sedikit gemetar, takut salah, lalu menyodorkannya. "Silakan Tuan, ini hangat, tapi hati-hati, panas." Han menatap uap teh yang naik perlahan. Aroma jahe dan madu bercampur dengan wangi lembut dari rambut Yura. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. "Namamu?" "Yura Tuan." "Yura." Ia mengulang pelan, seolah nama itu punya nada yang menenangkan. "Mulai besok kau bertanggung jawab atas makananku dan pakaianku. Aku tidak suka orang lain menyentuh barang pribadiku." Yura kaget, tapi menunduk sopan. "Baik, Tuan." Han bangkit, berjalan melewatinya, tapi langkahnya berhenti tepat di belakang Yura. Ia berbisik pelan.
Suaranya berat namun hangat, berbeda dari biasanya. Dan satu hal lagi, kalau kau takut padaku, jangan tunjukkan. Aku benci kepalsuan. Yura menggenggam cangkir erat-erat. Jantungnya berdegup kencang tanpa alasan. Ia hanya mengangguk pelan. Keesokan harinya, suasana rumah berubah. Para pelayan berbisik-bisik karena tiba-tiba tuan muda mereka tidak marah sama sekali. Bahkan, sarapan yang dimasak Yura ia habiskan seluruhnya. Tuan Han tampak berbeda ya? Mungkin karena pembantu baru itu. Tidak mungkin. Dia bukan tipe wanita yang disukai tuan. Namun, tanpa mereka sadari, setiap malam Han selalu menemukan alasan untuk melihat Yura. Kadang ia berpura-pura haus, kadang pura-pura mencari berkas. Padahal hanya ingin melihat gadis itu yang sibuk membersihkan meja. Sampai akhirnya, suatu malam, Yura jatuh sakit karena kelelahan. Tubuhnya panas tinggi, tapi ia masih berusaha berdiri dan membersihkan meja ruang makan. "Apa yang kau lakukan?" Suara Han tiba-tiba menggelegar dari belakang. "Maaf tuan, saya hanya ingin..." "Diam!" Han dengan cepat memeluk tubuh Yura yang hampir jatuh, lalu menggendongnya ke kamar tamu. Wajahnya berubah tegang, namun ada ketakutan samar di matanya. Takut kehilangan sesuatu yang belum sempat ia pahami. "Kau bodoh," bisiknya pelan sambil meletakkan kain basah di dahi Yura. "Kenapa tidak bilang kalau sakit?" "Saya tidak ingin merepotkan tuan." Untuk pertama kalinya, Han menggenggam tangan seseorang dengan lembut. Ia menatap wajah polos itu lama sekali. Dan malam itu, Li-han yang benci semua wanita berkelas dan elegan menyadari satu hal. Ia mulai jatuh cinta pada seseorang yang sederhana. Pagi datang perlahan menembus jendela besar kamar tamu mansion Li-han. Cahaya matahari jatuh di wajah Yura yang masih terbaring lemah. Ia terbangun perlahan, matanya membias melihat sosok pria duduk di kursi di samping tempat tidurnya. Li-han tertidur di kursi dengan kepala bersandar pada lengan. Wajahnya tampak berbeda dari biasanya. Tidak dingin, tidak keras, bahkan sedikit tenang. Yura menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. "Tuan, bahkan tidur pun masih tampak marah," gumamnya pelan. Tiba-tiba Han bergerak, membuka matanya. Ia segera menegakkan tubuh seperti malu tertangkap dalam keadaan lemah. "Kau sudah sadar?" "Iya tuan, maaf sudah merepotkan." "Tidak perlu minta maaf." Nada suaranya datar tapi ada sesuatu yang lebih hangat di dalamnya. Ia menatap Yura beberapa detik, lebih lama dari yang seharusnya sebelum berdiri dan berkata, "Istirahat, aku sudah bilang staf lain untuk mengurus pekerjaanmu." Yura terdiam. Ia ingin bilang terima kasih, tapi kata-kata itu terasa menggantung di tenggorokan. Sejak malam itu, semuanya berubah. Li-han bukan lagi sosok yang dingin total. Ia tidak menyadari bahwa setiap pagi kini dia menunggu aroma masakan Yura. Ia juga tidak sadar kalau langkah kakinya sering berhenti di dapur hanya untuk melihat gadis itu sibuk memotong sayuran. "Tuan Han, ini supnya, masih hangat," kata Yura sambil tersenyum. "Kau selalu tersenyum seperti itu." Memangnya tidak boleh?" "Tidak, hanya saja aneh." "Aneh?" "Aneh karena aku tidak suka melihat orang tersenyum. Tapi kalau kau yang tersenyum, aku tidak bisa membencinya." Yura menunduk, wajahnya memerah. Ia tidak tahu harus menanggapinya sebagai pujian atau hanya kebetulan. Namun di dadanya, sesuatu terasa bergetar. Sore itu, Li-han menghadiri jamuan makan dengan kliennya di hotel mewah. Dan di sana, seperti mimpi buruk yang kembali, ia bertemu dengan Eunji, wanita elegan yang dulu menghancurkan hatinya. "Han, lama tak bertemu." Suara Eunji manja mengenakan gaun hitam berkilau. "Aku tak punya urusan lagi denganmu." "Ah, kau masih menyimpan dendam itu?" "Aku hanya menyimpan pelajaran, bukan dendam." Tapi Eunji mendekat, bibirnya tersenyum menggoda. "Kau masih seperti dulu, dingin tapi aku tahu di dalam hatimu kau tak bisa hidup tanpa wanita seperti aku." Ucapan itu menusuk Han. Ia menatap wanita itu tajam, namun di balik mata tajam itu tiba-tiba muncul bayangan Yura. Bayangan gadis polos yang menatapnya tanpa pamrih, tanpa ambisi. Han segera pergi dari ruangan itu tanpa menoleh lagi. Malamnya, ia pulang dengan langkah cepat. Di depan pintu rumah, lampu masih menyala. Yura tertidur di sofa sambil memegang tanduk basah, menunggu Han pulang rupanya.
Han berdiri lama menatapnya. Wajah Yura begitu damai, tidak seperti siapapun yang pernah ditemuinya. Perlahan ia berlutut, membetulkan selimut di bahu gadis itu, lalu membelai rambutnya pelan. "Kenapa kau selalu seperti ini? Sederhana tapi bisa membuatku ingin pulang setiap hari." Yura bergerak sedikit dalam tidurnya. "Tuan, sudah makan?" gumamnya setengah sadar. Han tersenyum kecil, senyum yang sangat jarang muncul di wajahnya. "Belum, tapi melihatmu rasanya sudah cukup." Beberapa hari kemudian, rumor mulai menyebar di antara para pelayan. "Kau dengar? Tuan Han menolak semua undangan makan malam dari wanita-wanita kaya itu." "Serius? Biasanya dia akan datang untuk urusan bisnis." "Ya, tapi kali ini katanya dia marah saat salah satu dari mereka menyinggung pembantu barunya." Yura mendengar bisikan itu dari dapur. Jantungnya berdegup, tapi ia berpura-pura sibuk mencuci piring. Sore itu, Han memanggilnya ke ruang kerja. "Duduk." "Ah, ada apa tuan?" "Aku hanya ingin tahu, kenapa kau bekerja di sini?" "Karena saya butuh uang tuan." "Itu alasan umum, tapi kenapa di rumahku? Banyak tempat lain yang lebih ringan." Yura terdiam, matanya menatap lantai. "Saya tidak tahu tuan, tapi sejak pertama datang, entah kenapa saya merasa ingin tetap di sini. Walaupun tuan sering marah, tapi rumah ini terasa tidak sepi." Han menatapnya lama sekali, dan di detik itu, ia tahu, hatinya sudah tidak bisa berbohong. Semua kebencian, semua luka masa lalu perlahan runtuh hanya karena gadis sederhana yang kini duduk di depannya. Hujan turun lagi malam itu. Han berdiri di balkon menatap langit. Yura datang membawa payung, berjalan pelan. "Tuan, jangan terlalu lama di luar, nanti sakit." "Kau selalu khawatir seperti itu." "Karena tuan tidak tahu caranya beristirahat." Han menoleh, menatap Yura lama, kemudian mendekat. Uap hujan dan embusan angin membuat jarak mereka begitu dekat, terlalu dekat. "Yura?" "Iya, tuan. Aku tidak tahu bagaimana caranya mencintai dengan benar. Tapi aku tahu aku tidak ingin kehilanganmu." Yura membulat. "Tuan?" Han genggam tangan Yura pelan, matanya lembut. "Tak lagi dingin, tak lagi jarak. Kau boleh menolak kalau kau takut, tapi mulai malam ini aku tidak akan bersembunyi di balik kebencianku." Air mata menetes di pipi Yura tanpa bisa ia tahan. Ia menggeleng pelan, lalu tersenyum. "Saya juga tidak ingin pergi dari sisi tuan." Hujan turun lebih deras, tapi keduanya berdiri diam di bawah naungan payung kecil itu. Tidak ada lagi tembok, tidak ada lagi kebencian. Hanya dua hati yang akhirnya menemukan rumahnya. Beberapa bulan kemudian, mansion Lihan berubah menjadi tempat yang hangat. Tuan muda yang dulu dingin kini tersenyum setiap pagi, dan pelayan-pelayan mulai terbiasa melihat pemandangan tak biasa. CEO mereka membantu menyajikan sarapan bersama pembantunya. Di dunia yang penuh kepalsuan dan kemewahan, Lihan menemukan cinta sejatinya. Bukan di balik gaun elegan, bukan di pesta kelas atas, melainkan pada seorang gadis sederhana yang memanaskan teh di tengah malam hujan.